Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rizky Hidayatullah, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Warganegaraan, dan kepada teman-teman, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Aulianisa Fitri dari Prodi PGMI semester 2 dari IAIM-NU, Institut Agama Islam Ma'arif NU. Sini saya akan sedikit menjelaskan dari soal yang Bapak Rizky Hidayatullah MPD berikan. Yang pertama ada jelaskan kedudukan dan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Dan yang kedua, jelaskan demokrasi dan pendidikan demokrasi yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, analisa pelanggaran HAM di Indonesia yang terkait pandemi COVID-19 dan jelaskan. Yang keempat, jelaskan perbedaan hukum negara formil dan material. Berikan contohnya. Dan yang kelima, terakhir, jelaskan ketahanan nasional dan geostrategis di Indonesia di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Yang pertama soal 1. Jelaskan kedudukan dan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Kedudukan warga negara dalam negara Indonesia yang memiliki makna bahwa warga negara Indonesia ialah penduduk asli maupun seseorang dari negara lain yang tinggal dan menetap diri di Indonesia dan memilih menjadi warga negara Indonesia setelah disahkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Terus identitas kita sebagai warga Indonesia sebagai Undang-Undang Negara Indonesia, kepada orang ini akan diberikan kartu tanda penduduk berdasarkan kabupaten atau provinsi tempat ia terdaftar sebagai penduduk atau warga. Kepada orang ini akan diberikan identitas yang unik, nomor induk kedudukan atau NIK. Itu pun apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Dan paspor akan diberikan kepada warga negara Indonesia sebagai identitas kita. Dan soal yang nomor kedua, jelaskan demokrasi dan pendidikan demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi demokrasi dapat dipahami cara hidup seperti sikap toleran, kesediaan mendengar, dan menerima pendapat orang lain dengan bekerja sama dengan cara yang adil. Demokrasi merupakan pandangan atau keyakinan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki seorang hukum. Terus pendidikan demokrasi dalam kesempatan kepada pendidik untuk meraih pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan kebudayaan demokratis. Pendidikan demokrasi membentuk warga negara politik, warga negara yang percaya, setia, menjunjung tinggi, dan mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi, dan menjadi warga yang efektif. Dan nomor ketiga, analisa pelanggaran HAM di Indonesia yang terkait pandemi COVID-19. Salah satu pelanggaran HAM pandemi COVID-19 yaitu pemerintah telah menerapkan PSBB dan sosial berskala besar, sehingga masyarakat dituntut untuk tetap melakukan social distancing dan melakukan aktivitas fisik di rumah saja. Ada beberapa masyarakat yang memang harus bekerja memenuhi kebutuhannya, apalagi masyarakat miskin yang kurang ekonomi yang membutuhkan panganannya. Jadi pelanggaran itu hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, karena pandemi ini banyak masyarakat yang harus bekerja dan kehilangan pekerjaannya. Yang kedua, mendapatkan kehidupan yang layak. Banyak masyarakat yang saat ini tidak
memiliki kecukupan pangan yang gizi sehingga mereka harus tetap bekerja. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan kesehatan. Masyarakat yang tidak mampu atau sulit dalam mendapatkan kesehatan seperti masker dan lain-lainnya, tetapi masyarakat banyak yang menjual dengan harga yang mahal. Hak untuk hidup tenang dengan perlakuan yang sama. Tapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak berlaku secara adil. Yang keempat, hukum formil menunjukkan cara mempertahankan atau menjalankan peraturan dalam menjalankan perselisihan. Maka formil itu menunjukkan cara menyelesaikan secara hakim sebagai contoh hukum kebiasaan. Contohnya, pasal 209 KUH terdata tentang perceraian. Dan pasal 234 Perdata tentang pihak yang berwenang memproses gugatan cerai. Lalu hukum material. Material adalah melakukan perbuatan-perbuatan apa yang dihukum dan apa yang dapat hukuman dijatuhkan. Contohnya pasal 199 KUH Perdata tentang putusnya perkawinan, dan pasal UUP pasal 20 ayat 1 tentang cerai, tentang gugat cerai. Dan yang kelima, wabahnya COVID-19 di banyak negara, terutama di Indonesia, sudah mempengaruhi perekonomian dunia di Indonesia. Ini berkaitan dengan perekonomian, dilibatkannya instansi militer dan aparat keamanan lainnya, juga sudah melibatkan pertahanan. Kritikan terhadap pemerintah karena dianggap lamban atau dalam menyikapi masalah COVID-19 sudah masuk dalam politik. Himbauan untuk tidak melakukan keagamaan atau berkumpul di rumah ibadah. Ada yang menanggapi dengan ajaran komunis, dan ini menyangkut ke gatra ideologi. Dari gatra keadaan dan kemampuan penduduk, inilah yang harus diperhatikan. Dari ketahanan nasional tersebut bahwasannya pemerintah sudah menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah benar-benar sudah sangat serius dan sudah memimpin, memegang komando, mengendali penuh dalam memerangi COVID-19 ini. Lalu informasikan berita yang jelas tentang cara-cara aturan-aturan dalam menghadapi COVID-19 ini, agar masyarakat bisa lebih paham. Kobarkanlah terus semangat, sikap kebersamaan, dan rasa percaya diri bahwa bangsa Indonesia pasti mampu dan bisa menyelesaikan wabah COVID-19 sesegera mungkin. Dan masyarakat juga jangan mudah panik dengan keadaan ini. Masyarakat harus disiplin, patuh, dan melaksanakan aturan-aturan himbauan dari pemerintah. Sekian dari saya. Apabila ada salah dalam perkataan atau perbuatan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.